Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, anak-anak guru yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Wah, kali ini backgroundnya di sekolah, di halaman sekolah. Pasti rindu sekali ya kita dengan sekolahan. Insya Allah kita berdoa yang baik-baik agar virus-virus ini cepat berakhir, agar virus-virus ini cepat pergi jauh-jauh dari bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pasti rindu sekali. Nah, insya Allah kalau virus-virusnya sudah pergi, sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, kita bisa berkumpul lagi, kita bermain di sekolah, belajar bersama, bermain bersama, melihat indahnya lingkungan sekolah. Siapa yang mau? Pasti mau dong. Jadi tiap di akhir sholat jangan lupa selipkan doanya agar virus corona cepat berakhir. Oke, sekarang kita masuk kelas ya. Oh iya, Bu Guru belum tanya, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Bagaimana jawabnya? Alhamdulillah, baik, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Masya Allah, jawabannya pasti penuh dengan semangat yang luar biasa. Karena pagi ini, pagi yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah, setiap ilmu yang kita pelajari bisa kita ambil manfaatnya dengan maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, agar ilmu yang teman-teman peroleh menjadi lebih berkah, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali bagaimana ada berdoanya? Angkat kedua tangannya, lalu kita berdoa dengan suara yang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Kabulkanlah doaku. Amin. Oke, sudah siap ya teman-teman untuk pelajaran hari ini? Baik, hari ini kita akan mempelajari tematik dalam tema 6, subtema 2, buku 1F. Materi yang akan kita bahas adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, bicara kebersihan lingkungan, siapa yang senang kalau melihat gambar seperti ini? Atau seperti ini? Wah, asri dan indah sekali melihatnya ya. Tidak ada sampah, lingkungan rumahnya bersih, indah. Aduh, senang sekali memandangnya. Tapi bagaimana ceritanya kalau kita melihat pemandangan yang seperti ini? Seperti ini? Atau bahkan seperti ini? Pasti menjijikan ya. Kita juga pasti tidak nyaman tinggal di lingkungan seperti itu karena lingkungan rumahnya tidak bersih. Pasti tercium bau-bau dan aroma yang tidak sedap juga. Siapa yang mau tinggal di tempat yang seperti itu? Nah, teman-teman, kita sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan yang namanya lingkungan yang bersih agar udara yang kita hirup juga merupakan udara yang bersih dan paru-paru kita juga menjadi sehat. Makanya kita wajib membersihkan lingkungan daerah rumah kita juga, bukan hanya di rumah kita saja teman-teman. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat artinya lingkungan yang tidak terdapat banyak sampah, lingkungan yang nyaman untuk kita tinggali, serta lingkungan yang tidak terdapat aroma-aroma yang tidak sedap untuk kita hirup. Lalu ada loh ciri-ciri dari lingkungan bersih atau lingkungan sehat. Nah, ini dia beberapa ciri-ciri dari lingkungan yang bersih atau sehat. Nah, yang pertama, udaranya bersih, segar, sejuk, dan bebas dari asap polusi yang berasal dari kendaraan maupun pembakaran sampah.
Yang kedua, airnya tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Baik itu air sungai maupun air sumur, bersih dan jernih. Yang ketiga, tanah di sekitar lingkungan subur, membuat tanaman menjadi tumbuh dengan baik. Yang keempat, jalanan bersih dari sampah dan kotoran, serta tidak ada air kubangan yang menggenang. Nah, kalau ada air yang menggenang, bahkan ada banyak sampah, pasti tercium aroma dan bau yang tidak sedap ya, dan pastinya akan membuat kita tidak nyaman. Dan yang kelima, ada hewan peliharaan sehat dan terbebas dari penyakit. Wah, pasti nyaman sekali ya kalau kita tinggal di lingkungan seperti itu. Pasti di lingkungan teman seperti itu kan ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas lingkungan yang sehat dan bersih, lalu apa sih lingkungan yang tidak sehat atau yang tidak bersih itu? Lingkungan tidak sehat yaitu lingkungan kotor yang mengakibatkan terjangkitnya berbagai macam penyakit, bau yang tidak sedap, dan pastinya pemandangan yang buruk. Wah, kalau kita melihat hal seperti itu pasti akan merasa tidak nyaman ya. Lantas ciri-cirinya adalah yang pertama, udara berdebu, kotor, dan banyak asap. Kita pasti sesak nafas jika sering menghirupnya. Yang kedua, airnya berwarna, tidak jernih, berbau menyengat dan berasa. Yang ketiga, air sungai tercemar oleh sampah dan limbah. Maka dari itu, kita wajib membersihkan atau membuang sampah pada tempatnya agar air sungai tidak tercemar ya, teman-teman. Yang keempat, tanah menjadi gersang dan tandus. Yang kelima, jalanan banyak sampah berserakan dan berbau serta banyak air yang menggenang. Dan yang keenam, hewan peliharaan banyak yang berpenyakit serta dibiarkan berkeliling di sekitar lingkungan. Wah, kalau kita tinggal di tempat seperti itu pasti akan merasa tidak nyaman sekali ya teman-teman. Makanya alangkah baiknya kita menjadi orang yang bersih, yaitu rajin membersihkan lingkungan. Kita bisa loh membersihkan lingkungan sekitar rumah bersama tetangga-tetangga kita. Contohnya seperti gambar. Nah, seperti itu. Kita bahu-membahu membersihkan lingkungan sekitar rumah agar udara yang kita hirup pun bersih. Kita menikmati lingkungan yang sehat bersama-sama, bukan hanya sendiri. Kalau lingkungannya sehat, nyaman, bersih, indah, kita juga pasti nyaman untuk menempatinya. Nah, kalau mau mengajak teman atau tetangga sekitar lingkungan kita untuk membersihkan lingkungan, kita bisa menggunakan kalimat ajakan yang baik ya. Apa waktu itu ciri-cirinya? Dengan menggunakan kata ayo dan mari. Misalnya, ayo Andi, kita membersihkan selokan bersama. Atau, mari kita membersihkan jalanan sekitar agar tidak banyak sampah berserakan. Wah, Masya Allah, pasti indah sekali kalau hal seperti itu dilakukan. Nah, kali ini Bu Guru mau mengajak teman-teman membaca puisi bersama agar semakin bersemangat dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Judulnya Kampungku Bersih, ditulis oleh Kak Ria Damayanti. Kampungku bersih, tidak ada sampah berserakan, tidak ada air menggenang. Warga di kampungku sering bekerja bakti. Semua warga ikut kerja bakti. Tidak ada warga yang malas. Aku senang tinggal di kampungku. Lingkungan asri, hidupku nyaman. Nah, itu dia sedikit puisi tentang kampungku bersih. Teman-teman nanti bisa mencoba ya di rumah membaca puisi Kampungku Bersih dari Kak Ria Damayanti. Selamat mencoba teman-teman.
Nah, materi hari ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman mengenai lingkungan yang bersih dan lingkungan yang tidak bersih. Dan mari kita ciptakan lingkungan bersih di lingkungan rumah kita agar kita hidup bersih, sehat, dan tidak banyak penyakit di lingkungan rumah kita. Apalagi akhir-akhir ini banyak virus yang sedang bertebaran di muka bumi ini. Nah, yuk kita jaga kebersihan dengan tetap melakukan 3M serta menjaga kebersihan lingkungan rumah dengan warga sekitar. Bu Guru izin pamit ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.